Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Bobby Fischer pecatur jenius tapi penuh kontroversial. Mungkin saja Bobby Fischer ini lebih kuat dari Magnus Carlsen. Coba saja kawan bandingkan dua data ini. Nilai permainan Fischer sebesar 72,6%, sedangkan Carlsen sebesar 62,7%. Dan sore ini kita akan sedikit bicara mengenai Bobby Fischer. Bobby Fischer ini kawan menjadi juara dunia setelah merebutnya dari tangan Boris Spassky tahun 1972. Dan selepas itu kawan, harusnya dia tahun 1974 melawan Anatoly Karpov sebagai pemenang kandidat saat itu. Tapi Bobby Fischer mengajukan syarat-syarat yang tidak dapat dipenuhi oleh FIDE saat itu. Dan akhirnya match antara Fischer versus Karpov ini sampai tahun 1975 tak terlaksana, sehingga FIDE akhirnya memberikan gelar juara dunia baru pada Anatoly Karpov. Selepas tahun 1975 ini kawan, Fischer sudah tidak aktif main catur di turnamen-turnamen sampai awal tahun 1990-an yang membuat dompetnya tipis alias Fischer jatuh miskin. Dan pada awal 90-an ini kawan, Bobby Fischer ingin kembali bermain catur. Dan keinginan Bobby Fischer ini direspon oleh salah satu promotor di Eropa yang mencarikan sponsor untuk rematch antara Fischer versus Boris Spassky. Dan akhirnya kawan, ada sponsor asal Yugoslavia yang berani menyediakan hadiah sebesar 5 juta dolar Amerika Serikat. 3,35 juta bagi pemenang dan 1,65 bagi yang kalah. Jika ditotal hadiah itu kawan atau dikurskan dengan nilai sekarang, nilainya mencapai 70 miliar rupiah dan merupakan hadiah terbesar yang pernah ada dalam pertandingan catur. Tapi rencana pertandingan ini tidak direstui oleh pemerintah Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat saat itu melarang warga negaranya untuk beraktivitas komersial di wilayah Yugoslavia karena saat itu kawan, Yugoslavia kena sanksi oleh Amerika Serikat. Tapi Bobby Fischer menolak perintah pemerintah saat itu yang akhirnya match Fischer versus Spassky ini terlaksana di bulan September tahun 1992. Dan singkatnya kawan, siapa yang memenangkan 10 game pertama, dialah yang menjadi pemenang. Akhirnya Bobby Fischer memastikan kemenangannya tepat pada game yang ke-30 dengan 10 kali kemenangan, 5 kali kalah, dan 15 kali remis. Dan di video ini saya akan berikan cuplikan gamenya kawan, game mereka yang ke-9. Tapi sebelum itu, sebelum kita ke atas papan, di video kali ini saya akan mengundi 2 nomor pemenang kaos catur dari nomor-nomor yang kalian berikan di video kemarin. Di sini kawan ada sekitar 250-an nomor yang kalian berikan dan akan kita undi nomor-nomor itu. Langsung saja di sini nanti akan ada 2 nomor yang beruntung. Saya akan pilih, coba kita naikkan saja menjadi 5 detik untuk pencarian randomnya. Saya pilih 5 detik dan kita random kawan atau kita acak. Pemenang pertama nomor 7255 dan kita akan ambil pemenang nomor 2, kita acak lagi. Pemenang nomor 2 adalah 3505. Selamat bagi yang punya nomor 7255 dan 3505. Kalian berhak mendapatkan masing-masing 1 kaos. Dan untuk mengkonfirmasi kemenangan kalian, silakan hubungi nomor admin atau nomor WA admin yang ada di kolom deskripsi. Tentu saja kawan, kalian harus memakai 4 nomor HP yang sesuai dengan nomor undian ini. Itulah kawan 2 pemenang kaos untuk edisi kali ini. Dan kita sekarang ke atas papan. Ini adalah game ke-9 kawan dari Bobby Fischer versus Boris Spassky tahun 1992. Pada game ke-9 ini Boris Spassky pegang hitam dan Bobby Fischer pegang putih. Bermain dengan pion E4 dibalas dengan E5, kuda F3, kuda C6, gajah B5, pembukaan Ruy Lopez. Dan kebetulan kawan, game ke-6 ini bertemakan Ruy Lopez lagi. Sesuai dengan tema kejuaraan dunia tahun ini, banyak memainkan Ruy Lopez. Di sini pion A6 oleh Boris Spassky dan Fischer bertukar kuda, pukul kuda C6 dipukul balik oleh pion D. Fischer memilih variasi pertukaran
Selanjutnya Fischer melakukan rokade di langkah kelimanya. Sekarang pion F6 untuk memperkuat posisi pion. Selanjutnya pion D4, pion pukul. Dan di sini kuda pukul balik. Selanjutnya pion C5, kuda mundur ke B3 dan terjadi pertukaran menteri di langkah ke-8. Dipukul balik oleh beteng putih. Untuk game kali ini sengaja saya tidak akan terlalu banyak memberikan analisa-analisa tambahan kawan. Karena tadi di pembukaan mukodimahnya juga cukup panjang, diselingi juga pengundian kaos catur. Jadi saya tidak akan terlalu banyak memberikan analisa-analisa tambahan atau langkah-langkah alternatif. Selanjutnya gajah G4 oleh Boris Spassky menyerang beteng, ditutup oleh pion F3, gajah mundur ke E6 mengincar kuda. Di sini kuda berkembang ke C3 oleh Fischer melanjutkan pengembangan. Hitam melanjutkan pengembangan gajah D6, dibalas dengan gajah E3 menyerang pion, dilindungi oleh pion B6. Selanjutnya pion A4 menghentikan laju pion B5 mungkin nantinya kawan, ataupun pion ini juga jika ada kesempatan akan didorong untuk membuka lajur A. Di sini Boris Spassky akhirnya memilih rokade panjang. Pion didorong oleh Fischer ke A5 dan raja ke B7. Pada posisi ini kawan ada dua langkah penting yang bisa dimainkan oleh hitam. Langkah pertama Stockfish menyarankan hitam langsung sikat kuda di B3 merupakan pilihan terbaik atau raja ke petak B7 tadi. Andai saja kawan pada posisi ini Spassky langsung sikat kuda yang ada di petak B3 ini akan dipukul balik oleh pion C. Selanjutnya hitam bisa memainkan pion B5. Dan kedua pemain masih mendapatkan keseimbangan permainan. Jika pada posisi seperti ini tadi, jika hitam menolak tantangan pion putih ini, mendorong langsung pionnya maju ke petak B5, maka pion ini sudah tidak ada yang membackup, jadi kuda ataupun gajah bisa pukul pion C5 ini. Di sini tadi kawan, Spassky memilih langkah rajanya ke petak B7, pilihan nomor 2 dari rekomendasi engine. Di sini Fischer melanjutkan dengan pion E5 melakukan pengorbanan pion untuk mengosongkan petak bagi manuver kuda di langkah berikutnya. Di sini tantangan atau pengorbanan pion ditolak oleh Spassky menarik mundur gajahnya ke E7. Pengorbanan pion ini apabila diterima oleh hitam kawan, jika dipukul menggunakan pion, maka selanjutnya pion A akan pukul pion B6. Nantinya akan terbuka lajur A bagi beteng menyerang pion yang ada di petak A6 ini kawan. Dan kuda putih masih mempunyai kesempatan untuk menduduki petak E4 menyerang gajah. Nantinya membuka tantangan pertukaran beteng akan dilakukan oleh putih. Dan jalur-jalur serangan bagi putih akan terbuka. Pada posisi ini tadi, tantangan pengorbanan pion ini ditolak oleh hitam, tidak dipukul menggunakan gajah ataupun pion. Spassky menarik mundur gajah ke E7 dan di sini terjadi pertukaran beteng, dipukul balik oleh gajah. Selanjutnya kuda ke E4 memberikan pressure bagi pion C5 ini dengan 3 perwira sekaligus. Dan tentu saja pion ini mendapatkan tekanan berat kawan. Nantinya kuda pukul pion, jika dipukul balik kuda akan pukul balik dengan tempo skak menggarpu gajah petak terang hitam. Di sini raja bergerak ke C6 oleh Boris Spassky menghindari ancaman skak garbuan terhadap gajahnya kawan. Dan dibalas Fischer pion A pukul pion B6 dipukul balik oleh pion C. Selanjutnya Fischer melakukan pengorbanan kuda pukul pion C5. Di sini gajah bergerak mundur ke C8, tidak berani untuk pukul kuda menggunakan pion kawan. Dia menarik mundur gajah untuk melindungi pion A6-nya. Pada posisi ini tadi kawan, jika pengorbanan ini diterima oleh pion, selanjutnya adalah beteng akan pukul pion A6 skak, memberikan serangan dan tusukan bagi gajah yang ada di belakangnya. Dan di sini raja mempunyai banyak pilihan apakah bergerak ke petak terang ini atau mundur ke petak gelap ke petak C7 kawan. Jika bergerak ke petak gelap ke petak C7, maka gajah di E6 ini akan tewas. Jika bergerak ke petak terang ke petak D7, maka ancaman skak garbuan, gajahnya pun nanti akan tewas. Walaupun bergerak ke petak D5 ini kawan, selanjutnya beteng akan melakukan skak, gantian gajah petak gelapnya akan tewas. Di sini tadi kawan, Boris Spassky tidak berani untuk ambil kuda putih ini, dia menarik mundur gajahnya ke C8 dan selanjutnya kuda pukul pion A6. Di sini bisa saja kalian pukul balik menggunakan gajah.
Tapi dari tadi kawan, Boris Spassky ini terlalu sayang akan gajah petak terangnya. Padahal di awal-awal tadi kawan, harusnya dia harus berani berkorban gajah terangnya untuk pukul kuda yang ada di petak B3 tadi. Tapi sekali lagi sampai langkah ke-20 ini, Boris Spassky masih sayang terhadap gajah terangnya. Tidak berani pukul kuda di petak A6 ini. Melanjutkan dengan langkah pion F, pukul pion E5, kembali membuat langkah yang tidak akurat. Dibalas dengan langkah kuda ke B4 skak. Dan di langkah ke-21 ini kawan, Boris Spassky menyerah. Pada posisi ini kawan, apabila permainan tetap dilanjutkan, masih cukup panjang untuk mendapatkan skak mat, tapi posisi hitam sudah kolaps kawan. Di sini Raja Hitam apabila ingin melanjutkan langkahnya bisa saja bergerak ke petak-petak terang ini kawan, atau ke petak gelap, ke petak C7. Jika Raja Hitam ini bergerak ke petak B7 kawan, selanjutnya kuda akan melakukan skak garbuan terhadap gajah. Dan setelah Raja ini pindah, mungkin saja ke petak B8, kuda akan lompat ke petak F7 kawan untuk mengincar beteng, dan beteng pun sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Atau pada posisi ini kawan, Raja ini bergerak ke petak C7, beteng akan ke petak A7 skak. Jika ditutup oleh gajah, beteng akan pukul gajah skak. Selepas dipukul balik oleh Raja Hitam ini, kuda akan tetap ke petak D6 skak. Setelah Raja bergeser, kuda akan ke petak F7 untuk mendapatkan beteng, dan beteng pun sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Jika Raja ini mendekat terus kepada kuda, tidak bisa kawan, kuda ini nantinya akan tetap lolos. Saya tidak akan melanjutkan variasi ini. Atau pada posisi ini kawan, jika Raja ini bergerak ke petak B5, maka ancamannya adalah 3 langkah lagi akan skak mat. Langkah pertama adalah kuda ke C3 skak. Di sini jika kalian ambil kuda ini, maka beteng A4 skak mat. Jika Raja bergerak ke petak C4, maka berikutnya adalah kuda B ke D5. Persiapan untuk memberikan ancaman skak mat di langkah berikutnya dengan pion B3 sudah tidak bisa dihindari lagi. Coba saja melakukan langkah seperti pion B5, tetap kawan, pion B3 skak mat. Oleh karena itulah pada posisi ini langkah terbaik adalah Raja bergerak ke petak C7, selanjutnya beteng skak, ditutup oleh gajah, beteng pukul gajah skak, dipukul balik oleh Raja, selanjutnya kuda D6 skak, Raja bergeser, kuda ke F7, persiapan pukul beteng, dan Raja mungkin mendekati kuda tapi tidak berani. Di sini Raja Putih akan mulai bergerak, dan seterusnya kawan, kuda ini nantinya akan tetap hidup jika dilanjutkan. Walaupun begitu, jika kuda putih di ujung petak ini tewas kawan, Putih masih unggul 1 pion, dan pasti sudah tidak bisa mengalahkan Fischer dalam permainan endgame walaupun hanya selisih 1 pion. Itulah kawan game ke-9 rematch antara Bobby Fischer versus Boris Spassky tahun 1992. Saat itu sekali lagi Fischer memenangkan 10 game pertamanya di game yang ke-30 dengan 10 kali kemenangan, 5 kali kalah, dan 15 kali remis. Tapi sayangnya kawan, karena dia melanggar perintah dari negaranya, sehingga dia menjadi buronan negaranya sendiri kawan, dia tidak berani untuk pulang ke negaranya. Itulah kawan sedikit cerita mengenai Bobby Fischer. Saya tidak akan melanjutkan ceritanya lagi sampai akhir hayatnya seperti apa. Dan semoga permainan dan cerita dari Bobby Fischer ini bisa memberikan bahan referensi tentang sejarah Bobby Fischer kawan. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.